Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama tentunya mari sama-sama kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan rahmat-Nya lah Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita selaku hamba-Nya untuk hadir di masjid yang mulia ini, Masjid Pondok Pesantren As-Shadiqiyah, dalam rangka yaitu melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni rangkaian ibadah salat Jumat. Salat dan salam hati-hatinya kita sampaikan kepada suri teladan kita, contoh terbaik kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Begitu juga setiap khotib berdiri di atas mimbar ini mengingatkan khotib sendiri umumnya kepada kita jemaah salat Jumat. Mari sama-sama kita terus meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dan arti melaksanakan segala perintah Allah dan selalu berusaha untuk meninggalkan segala larangannya. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini hari Jumat, dan kalau kita melihat di kalender tinggal hitungan berapa hari lagi, yaitu kita kenal dengan 22 Oktober 2023, yang mungkin semua kita tidak asing lagi dan paham selaku seorang santri, yang mana dikatakan itu adalah hari santri. Dan tentunya hari santri itu sudah dari dulu ada, tapi diresmikan oleh Presiden Jokowi Widodo pada tahun 2015. Hadirin jemaah rahimakumullah, tentunya pada kesempatan siang hari ini, Jumat kali ini, kalaulah kita melihat banyak para santri yang mereka mungkin sebentar lagi akan merasakan rasa yang kebahagiaan yang mendalam, atau mungkin mereka merasakan ada sesuatu yang berbeda di hari itu, karena mereka akan mengenang para pejuang para santri. Namun setidaknya kita tidak diikuti dengan perlombaan-perlombaan begitu banyak, acara-acara begitu mewah nantinya. Tapi satu hal yang harus kita ingat, kita mengenang kembali para pejuang, itu para santri. Kita tahu sejarah, maka kita pahami dan betul-betul sejarah ini. Tahun 1945 Agustus, 17 Agustus, proklamasi kemerdekaan yang diumumkan langsung oleh presiden pertama kita, yaitu Soekarno. Pada tahun itu 1445, artinya itu di bulan Agustus. Sekitar setelah itu berapa bulan kemudian, maka dikenal dengan 22 Oktober. Hadirin jemaah rahimakumullah, kalau para pejuang kita zaman dulu mereka mati-matian berjuang untuk merebut kemerdekaannya, dan pada tanggal 22 Oktober itu adalah dikenal dengan perkataan salah seorang ulama besar dari Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang mengatakan resolusi jihad mempertahankan kemerdekaan itu adalah hukumnya wajib. Kita lihat sejarah betapa galaunya presiden pertama kita setelah merdeka, dikira sampai ternyata perjuangan setelah merdeka itu lebih dahsyat lagi. Bahkan dari sekutu ingin menyerang kembali. Belanda, Inggris ingin masuk kembali untuk merebut negara kita. Maka fatwa ini diproklamirkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, maka resolusi jihad harus kita pertahankan. Maka terjadi 22 Oktober. Hadirin jemaah rahimakumullah, para santriwan yang saya banggakan, kita mengenal ini, betul-betul kenal kenapa terjadi peristiwa ini. Kita lihat 22 Oktober, para santri, para ulama, para kiai, mereka bersatu padu berbondong-bondong ingin mempertahankan negaranya dari penjajah. Maka muncullah disebut dengan 10 November. Puncaknya di sana. Maka kenapa 10 November dikatakan hari pahlawan? Karena pahlawan banyak gugur di sana. Begitupun para santri, para ustadz, para kiai, para pejuang, bahkan orang non-muslim pun itu berjuang mempertahankan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini.
yaitu jatuhnya pada 10 November. Hadirin yang subhanakumullah, kita lihat para santri zaman dulu. Kita lihat jenderal pertama kita, Jenderal Sudirman, itu adalah seorang santri. Bung Tomo yang suaranya menggelegar, sehingga kalau dia berucap semua orang akan memperhatikannya, akan tunduk demi memperjuangkan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Dan masih banyak lagi para santri yang ikut berjuang demi merebut kemerdekaan Republik yang kita cintai ini. Hadirin rahimakumullah, itulah peristiwa Hari Santri. Kenapa bisa berubah? Kenapa bisa merdeka? Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri akan berubah nasibnya. Bangsa ini merdeka bukan hanya sekedar membalikkan telapak tangan, tapi berkat perjuangan para orang tua kita zaman dulu, sehingga mereka ingin berubah untuk merdeka, maka negara kita menjadi merdeka. Begitupun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Isra, yaitu fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Maka kata Allah, setelah kesulitan akan datang kemudahan. Dan berikutnya Allah mengulang lagi firman-Nya, setelah kesulitan atau kesusahan akan datang kemudahan. Memang berat ketika kita berjuang. Memang berat seorang santri sekarang berjuang mencari ilmu, tapi ketahuilah setelah kesulitan itu insya Allah akan datang kemudahan. Hadirin rahimakumullah, dan saat itu perlu kita ketahui, ketika negara kita dijajah, terakhir dijajah sama Jepang, dan kita merdeka, ujungnya yaitu dijatuhkan bom atom di Nagasaki dan Hiroshima, sehingga Jepang menyerah dan tidak ada kekuatan saat itu. Maka kita mendeklarasikan kemerdekaan kita. Satu hal yang harus kita ingat, dan sekarang orang pertama kali, negara pertama kali, bahkan sumbangsinya terbesar sebagai orang terkaya di Palestina, ikut berperan penting demi kemerdekaan negara yang kita cintai ini. Orang terkaya di Palestina yang rela mengorbankan hartanya demi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kita lihat sekarang, mereka sama seperti para pejuang orang tua kita zaman dulu. Mereka bergerilya, mereka berjihad dan terus berjihad hingga sampai sekarang. Beritanya yang kita dengar, hampir 6.000 jiwa yang meninggal. Begitupun dari Israel, laknatullah, mereka pun beribuan yang meninggal. Bahkan terakhir yang tragis sekali, sehingga Presiden Jokowi langsung umumkan bahwasanya ini tidak benar. Bahkan mereka membabi buta menyerang. Artinya mereka adalah sosok yang pengecut, yang hanya membunuh anak-anak kecil, membunuh ibu-ibu orang tua yang tidak mampu, tetapi menghadap tentara Hamas menjadi pengecut. Artinya inilah orang Islam yang sesungguhnya. Ketika mereka berjuang, mereka tidak akan membunuh anak-anak kecil, mereka tidak akan membunuh anak-anak orang Israel, mereka tidak membunuh orang yang tidak mampu, tetapi ini urusan mereka sesama tentara merebut kemerdekaan. Itulah tentara Palestina sekarang ini. Hadirin rahimakumullah, mereka kalau kita lihat di medsos sangat menyedihkan sekali. Bahkan mungkin kita, kalau kita mengamati, memperhatikan, kita tidak akan lepas dan meneteskan air mata. Berapa banyak orang-orang yang meninggal tanpa berdosa, termasuk anak-anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Terakhir bahkan rumah sakit pun dibombardir oleh Israel laknatullah. Tapi ketahuilah, yang kita harus pegang sekarang bahwasanya ini janji Allah. Dan kata Allah pun suatu saat
Palestina akan merdeka seperti yang kita rasakan ini. Pertanyaannya, mereka kita tidak bantu, ataupun kita bantu, mereka tetap akan merdeka. Artinya, seberapa besar perjuangan kita untuk mereka? Setidaknya, kalaulah kita tidak bisa membantu dengan harta ataupun membantu dengan yang lainnya, kita minimal membantu doa dan tidak ikut memprovokator mereka di sana. Bahkan di medsos pun kita lihat berapa banyak orang-orang mencela, mencaci. Itu adalah rekayasa. Itu adalah yang berjuang itu bukan ahli sunnah wal jamaah tapi Syiah dan sebagainya. Dan ada yang membalikkan fakta yang nyata, bahwasanya ada yang mengatakan dalam berita itu adalah roketnya Palestina yang meleset dari rumah sakit. Dan banyak sekali berita-berita yang tidak benar yang kita dengar. Oleh sebab itu, inilah pembalikan fakta yang sesungguhnya. Hadirin jamaah, Allah juga mengingatkan kepada kita semua dalam surah Al-Baqarah ayat 120, dan semoga kita ingin mengecam dalam dada kita, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tarda, tidak akan ridho orang Yahudi, Nasrani sehingga kita bisa mengikuti agama mereka. Kalimat lam tentunya para santri paham. Kalimat la artinya tidak, lan selama kali tidak akan ridho. Artinya perbedaan dalam kaidah bahasa Arab, la dan lan itu sangat berbeda sekali. Kalau tidak menggunakan kata la, berarti mungkin suatu saat akan ridho. Tapi kalimat lan selama tidak akan ridho, artinya mereka sebaik apapun kepada orang muslim, mereka tetap akan mencari celah untuk membunuh atau merdeka. Kita lihat sejarah Palestina, sejarah dulu mereka numpang di negara Palestina, tapi sekarang mereka menjadi penjajah. Hadirin jamaah, mungkin ini sekedar pengingat bagi kita semua. Di samping kita sebentar lagi ada yang namanya hari santri, maka kita camkan betul hari santri bukan hanya untuk hura-hura saja, bukan hanya untuk senang-senang saja, bukan hanya untuk ikut lomba demi meraih kemenangan, tapi ingatlah hari santri kita dikenangkan dengan para pejuang, para santri zaman dahulu. Begitupun peristiwa Palestina yang ada sekarang ini, peristiwa yang mungkin kita tidak hanya sebagai penonton saja, setidaknya kita punya peran di sana. Kalaupun kita tidak bisa membantu dengan harta benda, setidaknya kita jangan ikut memfitnah. Kalaupun kita tidak bisa membantu dengan harta benda, jangan ikut memfitnah. Dan setidaknya kita tidak ikut campur dengan hal-hal yang seperti ini sehingga membuat gaduh di mana-mana. Hadirin jamaah rahimahullah, sekian firman untuk disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan khususnya kepada khatib pribadi. Barakallahu lakum wa lakum wa ta'ala rizqan hakim taqabbal minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma Alhamdulillahi rabbil alamin, hadana li hadza wa ma kunna lanahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma ighfir lana dzunubana wa lil walidayna irhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ansur mujahidina fil Palestina. Ya Allah, ya Rabbal alamin.
Khususan kami berkumpul di sini dalam rangka berdoa bermunajat kepadamu. Para mujahidin, para pejuang di Palestina sana, maka bantulah mereka ya Allah. Jadikanlah kuatkan hati mereka ya Allah. Berikan mereka kemenangan demi merebut kemerdekaan yang dulu mereka membantu kami demi merebut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-7 ini. Ya Allah ya Rabbal Alamin, hanya Engkaulah yang bisa membantukan mereka. Maka oleh sebab itu, maka bantulah mereka. Buktikan bahwasanya mereka betul-betul para mujahidin yang kuat, yang berani, dan mentalnya seperti mental baja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikra akbar. Aqim as-salat.